Halo, selamat pagi Bapak Mama semua, pemirsa di Gul TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya Turan Waibro kembali menjumpai Anda dalam program acara Dialog Kaos Kabar Otonomi Khusus. Edisi hari ini Selasa 9 Desember 2025. Pemirsa, pada Dialog Kaos pagi ini kita akan membahas lebih dalam soal kabar Otsus Jilid 2, bagaimana pengolahan dan juga penggunaan dana Otsus pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bovendigul. Untuk itu kita akan membahasnya bersama dua narasumber yang luar biasa. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Yang pertama, narasumber kita yang pertama ada Bapak Pilemon Metemko selaku PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bovendigul. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya? Baik, selamat pagi juga untuk pemirsa di Gul TV dimanapun berada. Kemudian narasumber selanjutnya ada Bapak Antonius Keram selaku PLT Kepala Seksi Pelatihan. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya? Selamat pagi, kabar baik. Terima kasih untuk kita semua. Selamat pagi juga untuk pemirsa masyarakat Kabupaten Bovendigul. Baik. Tanpa menunda-nunda lagi waktu dan kesempatan, kita langsung saja masuk dalam sesi diskusi dan tanya jawab ya Bapak. Baik, untuk pertanyaan pertama saya izin untuk bertanya ke Pak Kadis. Bapak izin sebagai pertanyaan pembuka nih, mungkin Bapak bisa berbagi bersama kami apa saja fungsi dan tugas utama dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bovendigul ini, dan bagaimana peran dana Otsus Jilid 2 dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bovendigul ini seperti apa? Silakan Bapak. Baik, terima kasih kepada presenter atau pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada kami. Selamat pagi lagi sekali lagi kepada kita semua dan terutama pemirsa di Gul TV di mana saja berada. Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Bovendigul tahun 2016, tugas pokok dan fungsi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah membantu Bupati dalam hal ini terkait dengan menyiapkan kebijakan yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan ketenagakerjaan di Kabupaten Bovendigul. Dan perlu kami ketahui bersama bahwa kami Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki dua bidang. Jadi bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi. Dan selama ini memang masyarakat lebih banyak itu mengenal Dinas Tenaga Kerja. Bidang transmigrasi ini tidak terlalu familiar, sehingga kami juga berterima kasih kepada di Gul TV yang sudah boleh menghadirkan kami di sini dalam obrolan khusus, otonomi khusus. Dan ini menjadi hal yang menarik sehingga kami juga punya kontribusi sejauh mana Dinas Tenaga Kerja ini hadir di Kabupaten Bovendigul dan sudah memberikan dampak manfaat bagi masyarakat dan khususnya para pencari kerja di Kabupaten Bovendigul. Dan pelaksanaan otonomi khusus sendiri di Kabupaten atau Dinas Tenaga Kerja memang selama ini sudah berjalan selama beberapa tahun. Yang data yang selama ini kami ada itu dari 2022, 2023 dan 2024. Dan dari 2025 juga ada dan selanjutnya 2026. Sehingga tugas yang diberikan oleh Bupati atau negara kepada kami ini menyangkut dengan bagaimana itu ketenaga kerjaan di Kabupaten Bovendigul, baik itu pencari kerja maupun secara keseluruhan perusahaan atau perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bovendigul. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik Bapak, kemudian sejauh ini apa saja program-program prioritas yang langsung bersumber dari dana Otsus, khususnya mungkin pada Dinas Tenaga Kerja ini seperti apa Bapak? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi intinya bahwa dana Otsus hadir atau diberikan kepada Dinas Tenaga Kerja ini dalam hal untuk bagaimana itu melaksanakan kebijakan terkait dengan tenaga kerja. Jadi yang selama ini kami sudah lakukan di Dinas Tenaga Kerja adalah yang pertama itu menyiapkan infrastruktur dasar, infrastruktur terkait dengan bagaimana pelaksanaan pelatihan itu bisa dilaksanakan. Jadi dana yang diberikan semenjak 2022 dan 2023 dan 2024
Yang kami sudah lakukan adalah menyiapkan sarana pelatihan. Di sini ada tempat pelatihan atau lab yang disediakan untuk penyediaan fasilitas penunjang seperti komputer dan perangkat. Dan di tahun 2023 itu kami sudah menyiapkan perangkatnya, itu perangkat komputer dan dia punya kelengkapannya. Dan 2024 kami sudah laksanakan pelatihan itu sendiri dan sumber dananya dari dana otsus dan lebih dititik beratkan pada pencari kerja orang asli Papua. Dan memang tidak semua distrik atau tempat kami jadikan atau kami menerima untuk melakukan pelatihan, namun ada beberapa lokus yang kami jadikan percontohan atau sebagai representasi daripada keterwakilan pencari kerja yang ada di Kabupaten Bovendigul, terutama masyarakat atau pencari kerja yang berada di distrik-distrik. Sehingga apa yang menjadi harapan dari otonomi khusus sendiri itu bisa dirasakan dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Pikir itu. Baik, terima kasih Bapak. Saya izin beralih ke Pak Anton. Siap. Bapak, mungkin ada yang ingin ditambahkan terkait dengan apa saja program-program prioritas yang langsung bersumber dari dana otsus, khususnya mungkin pada bidang tenaga kerja seperti apa, Pak? Baik, terima kasih untuk kita Pak Presenter dan pemirsa. Ya. Untuk kita ketahui bahwa dari mulai tahun 2023 kami sudah jalankan kegiatan dalam hal ini dalam bidang tenaga kerja, yaitu tadi seperti disampaikan oleh Pak Kadis bahwa kami sudah ada pengadaan tentang fasilitas pelatihan, gedung dan sarana pelatihan. Di 2024 memang kami sudah jalankan kegiatan pelatihan tenaga kerja, ya lotusnya yaitu representasi untuk orang asli Papua, dan kami berpercontohan dari distrik Jair, distrik Mendiptana dan Mandobo. Memang kami tidak bisa melaksanakan di semua distrik karena kami terkendala biaya gitu. Dan pada prinsipnya pelaksanaan ini kami jalankan untuk fokusnya pada orang asli Papua gitu. Jadi sudah dari 2024, 2025 kami jalankan begitu. Kemudian terkait dengan program-program tersebut ini Bapak, bagaimana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini merancang dan menetapkan program yang akan dibiayai dari dana otsus ini? Apakah mungkin Dinas turun langsung melihat kebutuhan masyarakat atau seperti apa nih? Ya. Silakan. Ya baik, terima kasih. Jadi kami melaksanakan kegiatan disesuaikan dengan dinas kami adalah melihat pasar kerja, potensi-potensi yang ada di Kabupaten Bovendigul. Memang sudah 3 tahun ini kami jalankan itu kegiatan pelatihan komputer. Kami tidak bisa pungkiri bahwa komputerisasi ini sangat penting bagi kami orang asli Papua. Jadi kegiatan yang selama ini menjadi primadona kami adalah, atau masyarakat juga, ya, seperti kita ketahui bahwa komputerisasi dalam bidang perkantoran ini sangat penting, apalagi permintaan pasar kerja sangat tinggi, yaitu kayak kami selama ini menjalankan pelatihan komputer. Begitu. Baik, terima kasih banyak Bapak jawabannya. Saya izin beralih ke Pak Kadis. Pak, kalau bicara terkait dengan penerima manfaat ini, siapa yang menjadi target utama dari program Dana Otsus Jilid 2 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini? Apakah fokusnya kepada tenaga kerja khusus orang asli Papua, atau mungkin para calon pencari kerja, atau mungkin peserta pelatihan vokasi kah, atau seperti apa nih? Silakan Bapak. Terima kasih. Terkait dengan otonomi khusus, dan ini lebih khusus lagi itu kepada dana ya. Jadi kita kalau bicara tentang dana otonomi khusus, berarti ini khusus untuk orang asli Papua. Dan memang selama ini kami lakukan bahwa pelaksanaan pelatihan atau keterampilan yang kami sudah lakukan ini hanya berfokus pada pencari kerja orang asli Papua. Dan untuk masyarakat umum, kami belum bisa berbicara banyak karena ini menyangkut dengan dana otsus, sehingga hanya berfokus pada orang asli Papua atau pencari kerja yang berasal atau yang berada di
orang asli Papua itu sendiri. Dan pelaksanaan pelatihan ini kami lebih khusus kepada, tadi Pak Anton sudah sampaikan bahwa hanya berfokus pada pelatihan komputer, dan ini memang permintaan dari pasar kerja itu sendiri. Dan memang lebih banyak, kalau kita mau jujur, bahwa kita punya saudara-saudara ini memang terbatas di bidang komputerisasi, sehingga dunia kerja sekarang ini menuntut untuk harus orang-orang atau pencari kerja ini harus punya keahlian khusus. Sehingga saya pikir tidak ada salahnya kalau dana otonomi khusus ini kita gunakan untuk bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan dana otonomi khusus ini kami juga berharap kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk bagaimana melihat kami Dinas Tenaga Kerja ini. Dan kami mau jujur sampaikan di sini bahwa pendidikan yang selama ini kita lakukan atau kita kenal itu ada pendidikan formal dan non formal. Dan lebih banyak ini dana, kalau kita mau jujur bahwa lebih banyak dana ini hanya berpusat di pendidikan formal saja. Namun pendidikan non formal ini sendiri tidak terlalu diperhatikan. Sehingga ya kalau kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak kita punya saudara-saudara yang menganggur. Sebenarnya ini bukan salahnya pemerintah atau salahnya apa, tapi kita perlu lihat kebijakan ini kembali sehingga betul-betul pelaksanaan otonomi khusus ini bisa kita rasakan dan dampaknya kepada masyarakat pencari kerja itu sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih. Tadi Bapak sempat bilang bahwa fokusnya ke pelatihan komputer. Iya. Tapi kalau misalnya kita melihat ke pelaksanaan program OSCUS tahun 2022, kemudian 2023, dan 2024 sampai sekarang 2025 nih, program atau kegiatan apa saja nih yang menjadi prioritas setiap tahunnya? Apakah mungkin pelatihan komputer yang menjadi fokus, atau mungkin misalkan pelatihan lain seperti mungkin pelatihan berbasis kompetensi, atau mungkin lebih peningkatan keterampilan tenaga kerja khusus orang asli Papua, atau seperti apa nih Bapak? Silakan. Baik, terima kasih. Memang kami di 2022 itu kami siapkan sarana ya. Kami sudah sampaikan bahwa kami siapkan sarana pendukung. Di 2023 juga sama, itu kita siapkan pendukungnya, sarana pelatihan atau komputer dan perangkatnya. Di 2024 kami sudah eksis melaksanakan pelatihan itu sendiri. Di 2025 juga sama. Memang untuk 2026 kami sudah bukan hanya pelatihan komputer saja, tapi ada pelatihan sepeda motor dan pelatihan menjahit di 2026, sehingga ruang lingkupnya sudah semakin luas. Memang kami 2025 karena terbatas dana, sehingga kami hanya berfokus pada pelatihan komputer, dan itu memang menjadi kebutuhan pasar. Dan di 2026 itu kami sudah lakukan 3 klaster, artinya kelas-kelas pelatihan, dan ini ada komputer itu sendiri dan pelatihan sepeda motor itu seperti perbengkelan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu pelatihan menjahit, sehingga ruang lingkupnya sudah semakin luas. Dan memang untuk informasi bahwa kami tahun ini sudah menyiapkan regulasi tentang pembentukan lokal latihan kerja, sehingga dengan adanya lokal latihan kerja ini bisa mengakomodir segala kebutuhan atau dalam hal ini mendukung pelaksanaan pelatihan kompetensi berbasis kompetensi bagi orang asli Papua maupun non asli Papua, sehingga tujuan daripada Dinas Tenaga Kerja ini ada bisa memberikan dampak, manfaat, dan khususnya untuk bagaimana mengatasi angka pengangguran yang ada di Kabupaten Bovendigul. Begitu demikian. Terima kasih Bapak. Saya izin beralih ke Pak Anton. Jika kita melihat data penggunaan dana OSCUS, salah satunya ini tahun 2024, ini salah satunya ada klasifikasi belanja pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kemudian nomenklaturnya proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi. Dan itu mungkin
Bapak bisa menjelaskan, bisa berbagi bersama kami bagaimana proses dan juga bentuk kegiatannya seperti apa? Baik, terima kasih Bapak Presenter. Ya. Ya, tadi seperti penjelasan dari Bapak Kadis bahwa proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster ini, yang tadi seperti Pak Kadis jelaskan bahwa kami kemarin dari mulai tahun 2024-2025 kami memang fokusnya pada pelatihan komputer karena memang kami terbatas dari anggaran, dan kami lebih fokus pada pelatihan komputer karena memang kita lihat dari pasar kerja, artinya pasar kerja permintaan pasar yang ada. Pasar adalah permintaan di mana pencari kerja mereka harus cari kerja di perusahaan, di dinas-dinas ini kan kalau kita mau masuk pasti harus dasar utama adalah bagaimana kita tahu komputer. Makanya kami fokus kemarin pada pelatihan komputer gitu. Jadi dari 2024-2025 kami fokus itu. Jadi nanti 2026 ini kami sudah bagi 3 klaster kegiatan lagi begitu. Kemudian Bapak melihat sumber dananya ini adalah sumber dana spesifik grant, di mana sumber dana yang sudah diperuntukkan prioritas penerima manfaatnya yaitu orang asli Papua. Bagaimana strategi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memastikan bahwa program-program tersebut salah satunya ini untuk benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan, khususnya orang asli Papua ini, Bapak? Baik, terima kasih. Dari tahun 2024 kemarin kami bekerja sama dengan beberapa distrik, yaitu distrik Mendikana, Jair. Jadi kami mengambil pesertanya adalah kami kerjasama dengan dua distrik ini, 3 dengan distrik Mandopo lagi. Jadi permintaan di setiap distrik ini, kira-kira masyarakat orang asli Papua di setiap distrik ini yang perlu ikut pelatihan ini siapa-siapa saja gitu. Jadi kami kerjasama dengan distrik Jair, distrik Mendikana. Jadi nanti Pak distrik yang artinya dia yang merekomendasi peserta-peserta itu. Jadi kami memakai strategi itu sehingga memang sasarannya memang berdampak langsung pada masyarakat orang asli Papua di 3 distrik ini begitu. Baik, terima kasih Bapak. Saya izin beralih ke Pak Kadis. Bapak sejauh ini melihat bagaimana progres pelaksanaannya? Apakah program-program tersebut sudah mencapai target yang diharapkan atau seperti apa nih Bapak? Silakan. Baik, terima kasih. Memang target kami sudah ya kalau mau dijujur bahwa memang sudah mencapai target. Namun animo atau peminat mencari kerja ini sangat besar, apalagi berhubungan dengan keterampilan komputer ini. Memang kami selama ini mendapat masukan atau ada yang datang bertanya bahwa kapan lagi pelaksanaan pelatihan itu dilaksanakan. Kami juga mau, sehingga saya pikir bahwa ada kebutuhan yang sudah harus kita, pemerintah daerah dalam hal ini, menindaklanjuti kebutuhan daripada pencari kerja. Kenapa pencari kerja ini bisa datang dan sampaikan? Karena memang kebutuhan dan tuntutan daripada lapangan kerja, kebutuhan pasar kerja ini, sehingga kami boleh sampaikan bahwa untuk pelatihan komputer ini sangat membantu dan memang masyarakat sangat antusias, atau pencari kerja ini sangat berbondong-bondong datang di Dinas Tenaga Kerja, sehingga kami juga menjadi kewalahan sebenarnya karena sarana prasarana ini kami juga belum memadai, sehingga dalam proses menyiapkan sarana prasarana pendukung ini, terutama di sini ruangan belajar ini memang sangat terbatas, sehingga kami juga dalam hal ini memang membatasi jumlah peserta dalam hal ini yang mau untuk mengikuti pelatihan, sehingga kami membatasi hanya beberapa distrik atau orang saja. Memang target kami di 2026 itu 75 sampai 80 pencari kerja, sehingga harapan kami dengan dana yang memang, apalagi kita melihat kepada efisiensi anggaran, namun itu tidak menghambat atau membuat sehingga pelaksanaan tujuan daripada bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia. Namun kami tetap berupaya bagaimana
bisa meningkatkan keterampilan pencari kerja khusus orang asli Papua. Pikir demikian. Baik Bapak, kemudian dalam pelaksanaan program-program OTSUS ini pasti tidak luput dari tantangan dan hambatan. Nah, tantangan dan hambatan seperti apa nih yang paling sering ditemui di lapangan? Misalkan mungkin keterbatasan dari SDM-nya, atau mungkin minimnya fasilitas pelatihan, atau mungkin kurang partisipasi dari peserta atau maupun masyarakat. Dan bagaimana cara dinas sendiri mengatasi hambatan tersebut agar program ini bisa berjalan efektif sesuai dengan target? Silakan. Baik, untuk tantangan atau hambatan pasti saja ada. Tadi saya sampaikan bahwa memang kami mengalami keterbatasan tentang ruangan atau tempat pelatihan itu sendiri. Memang tahun depan kami sudah melaksanakan 3 klaster pelatihan, sehingga ini membutuhkan ruangan atau sarana pendukung yang memadai. Dalam hal ini kami juga tetap berupaya bagaimana mensiasati dan mengatur jadwal pelatihan sehingga tetap pelaksanaan pelatihan kami laksanakan, namun disesuaikan dengan sarana dan ketersediaan daripada sarana pelatihan itu sendiri. Memang untuk tempat atau sarana yang ada memang sudah memadai, cuma namun ruangan untuk pelatihan ini yang masih. Dan terus terang kami di sini ada beberapa OPD yang bersama-sama dengan kami dan memakai sarana gedung dan lain-lain, sehingga ini membuat kami juga kewalahan bagaimana nantinya melaksanakan itu. Namun kami tetap berkomitmen bahwa pelaksanaan pelatihan ini tetap kita laksanakan dengan mengatur jadwal atau waktu sehingga pelaksanaan proses pelatihan itu bisa dilaksanakan. Dan harapan kami pemerintah juga dalam hal ini pimpinan lebih tinggi bisa melihat sehingga ini bukan menjadi keinginan tapi menjadi kebutuhan. Dan pencari kerja ini saya pikir tadi saya sampaikan bahwa sangat antusias apalagi dengan adanya program atau pelaksanaan pelatihan komputer. Saya pikir itu. Baik, terima kasih banyak Bapak. Saya izin beralih ke Pak Anton. Mungkin ada yang ingin ditambahkan terkait dengan hambatan dan tantangan yang sering ditemui di lapangan, mungkin pada saat pelatihan atau mungkin pada saat turun melihat kebutuhan masyarakat, atau seperti apa nih Bapak? Silakan. Siap. Jadi pada dasarnya memang kegiatan kami jalan selama ini pasti ada hambatan. Tapi yang tadi disampaikan Pak Kades memang benar, kami terkendala terkait dengan fasilitas-fasilitas. Seperti kita ketahui bahwa pada gedung yang selama ini kami pakai, memang ada beberapa, tapi kami ada beberapa dinas juga yang memakai gedung-gedung kami. Makanya ya saya berharap, teman-teman kami juga berharap kita ke depan kita bisa melihat ini sehingga kita bisa berjalan, pelatihan ini bisa berjalan dengan baik sehingga tidak punya ada hambatan terkait dengan fasilitas yang kami pakai. Dan yang kedua adalah terkait dengan hambatan yang selama ini kami hadapi adalah terkait dengan tenaga pelatihannya, artinya tenaga pelatih instrukturnya. Ini yang jadi persoalan sehingga kita ke depan kami akan melihat lagi sehingga memang benar-benar kami dinas sendiri punya ada tenaga pelatihan yang terampil, tenaga pelatihan yang profesional. Baik, terima kasih banyak Bapak. Namun kita akan break sebentar. Siap. Bapak-bapak semua, kita akan break sebentar. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih Bapak Mama, Bapak Saudara semua, masih bersama kami, masih dalam dialog kaos membahas soal kabar OTSUS Jilid 2, bagaimana pengolahan dan juga penggunaan dana OTSUS pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bovendigul. Baik, kita langsung masuk saja dalam melanjutkan sesi diskusi dan tanya jawab kita ya Pak.
Baik, saya izin ke Pak Kadis. Bapak izin, apakah dana otsus jilid 2 ini turut dimanfaatkan untuk pembangunan atau perbaikan infrastruktur pendukung seperti UPTD Balai Pelatihan Kerja atau BLK, atau mungkin sarana prasarana pendukung ini, atau seperti apa Bapak? Silakan. Baik, terima kasih. Awal kami sudah sampaikan bahwa untuk penyediaan sarana prasarana memang sudah dibangun, sudah ada. Tinggal bagaimana kelengkapan seperti sarana prasarana. Contoh seperti pelatihan sepeda motor, memang ini ada sarana atau prasarana yang perlu kita siapkan seperti sarana pendukung, sepeda motor atau alat kelengkapan seperti pres ban, bukan pres ban tapi pres stang dan lain-lain, sehingga memang masih banyak kekurangan, sehingga kami juga sudah bagaimana berupaya untuk lokal latihan kerja ini sudah harus ada, sehingga lewat lokal latihan kerja atau balai latihan kerja ini bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang menjadi dasar daripada pelaksanaan pelatihan, atau orang lebih kenal dengan kursus-kursus, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat untuk bagaimana menciptakan sumber daya manusia sehingga mereka bisa bagaimana mencari kerja, atau dengan ilmu atau pengetahuan yang ada mereka juga bisa menciptakan lapangan kerja, sehingga harapan kami ini atau harapan pemerintah, dana yang diberikan walaupun sedikit tapi bisa memberikan dampak, bisa memberikan kontribusi, sehingga lewat kemampuan atau keterampilan yang ada mereka juga bisa bukan hanya mencari kerja tapi menciptakan lapangan kerja itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak. Saya izin beralih ke Pak Anton terkait dengan produktivitas dan dampak program ini Bapak. Dari semua program yang berjalan pasti yang dilihat adalah hasilnya. Apakah sudah terlihat dampak dan manfaat dari program-program yang didukung dari dana otsus tersebut terhadap produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Bovendigul? Mungkin terlihat dari peningkatan kompetensi tenaga kerja, atau mungkin penyerapan tenaga kerja, atau mungkin peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau seperti apa Bapak? Silakan. Baik, terima kasih. Pada dasarnya pelatihan atau dinas kami melakukan kegiatan adalah tujuan utamanya adalah atau targetnya adalah pencari kerja. Ya, mencari kerja artinya masyarakat orang asli Papua yang mencari pekerjaan. Dalam hal ini dinas kami membentuk, artinya kami menyiapkan bagaimana peserta pelatihan ini dia terampil dan disiapkan untuk memenuhi pasar kerja, artinya permintaan pasar kerja. Ya, pada prinsipnya kami menyiapkan itu, dan pada dasarnya memang kegiatan ini selalu berjalan dengan baik, dan para peserta ini juga selama ini kami memberikan, artinya setelah pelatihan kami memberikan rekomendasi, dalam hal ini ada sertifikat sebagai dasar sehingga mereka pergi mencari kerja atau pergi ke tempat-tempat pencarian kerja, ada dasar sehingga mereka bisa diterima begitu. Baik, terima kasih Bapak. Saya izin beralih ke Pak Kadis terkait dengan pengawasan dan akuntabilitas anggaran nih Bapak. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap penggunaan dana otsus ini? Siapa saja pihak yang terlibat dalam memastikan transparansi penggunaan anggaran? Apakah melibatkan juga masyarakat atau seperti apa nih Bapak? Silakan. Baik, terima kasih. Untuk kita ketahui bersama bahwa dana otsus ini langsung pada Dinas Tenaga Kerja yang kami langsung kelola. Dana ini sudah langsung masuk di DPA kami, sehingga pengelolaannya langsung dari Dinas Tenaga Kerja yang melaksanakan itu. Dan untuk pelaksananya kami memang melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini menyiapkan kebutuhan daripada pelatihan itu, sehingga ada masyarakat yang kami libatkan, masyarakat langsung orang asli Papua yang menyediakan
pendukung seperti makan, minum dan lain-lain. Dan juga dalam pelaksanaan menyiapkan sarana pelatihan ini ada pihak ketiga juga yang bagaimana menyiapkan kebutuhan atau sarana-sarana, artinya menyiapkan sarana-sarana pelatihan sehingga bukan hanya dinas sendiri yang melaksanakan, namun ada pihak-pihak lain. Dan memang untuk pengawasan dana OTSU sendiri sudah laporannya begitu ketat sehingga dalam hal ini inspektorat atau sebagai APIP di daerah dan sebagai dinas yang langsung melaksanakan atau mengawasi kami ada BPM-BAD sehingga pelaksanaan dana otonomi khusus ini betul-betul tepat sasaran dan pelaksanaannya tidak asal dilaksanakan, ataupun itu laporannya betul-betul diawasi ketat sehingga dampak atau hasil yang dirasakan betul-betul ada. Dan memang hasil daripada itu kita melihat bahwa begitu banyak antusias atau pencari kerja yang ingin untuk mengikuti kursus atau pelatihan komputer, sehingga di sini kita bisa lihat bahwa betul-betul pelaksanaan atau kegiatan yang kami lakukan yang bersumber dari dana OTSU ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat atau pencari kerja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak. Saya izin beralih ke Pak Anton. Bapak izin, tadi sudah sempat disinggung atau dibahas oleh Pak Kadis bahwa pelaksanaannya juga melibatkan pihak ketiga ya. Nah, dalam pelaksanaan apakah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini bekerja sama dengan OPD lain atau mungkin balai pelatihan dari provinsi atau mungkin lembaga swasta dalam menjalankan program-program OTSUS agar bisa berjalan dengan efektif ini, Bapak mungkin bisa dijelaskan? Baik, terima kasih. Pada prinsipnya kami Dinas Tenaga Kerja melakukan kegiatan ini intinya adalah output dari kegiatan ini adalah orang asli Papua keluar dan mengikuti pelatihan dan mereka keluar dan berkualitas. Tahun lalu Bapak Kadis sendiri dengan kami dari dinas, kami bekerja sama dengan BLK Sorong dan kita mendatangkan saudara-saudara dari atau instruktur dari Sorong. Setelah kegiatan terakhir kami melakukan tes. Jadi kami langsung melaksanakan dengan OPD, artinya dari BLK Sorong datang langsung ke Bovendigul dan mereka melakukan tes di sini. Jadi pada prinsipnya kami juga tetap bekerja sama dengan OPD-OPD lain. Begitu. Baik, terima kasih banyak Bapak. Saya izin beralih kembali ke Pak Kadis. Bapak, terkait dengan rencana ke depan ini, untuk rencana jangka pendek maupun jangka panjang ke depan, apa rencana strategis dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam memaksimalkan pemanfaatan dana OTSU Jilid 2 untuk meningkatkan lagi nih kualitas tenaga kerja serta mendukung mungkin pengembangan wilayah transmigrasi atau seperti apa nih Bapak? Silakan. Baik, terima kasih. Rencana jangka pendek kami adalah bagaimana melaksanakan pelatihan itu sendiri. Dalam hal ini kami juga menjawab hasil musrembang atau hasil usulan masyarakat yang mana setiap distrik atau kampung menyampaikan usulan, dan yang kami sudah lakukan pada tahun 2026 nanti adalah melaksanakan kegiatan pelatihan komputer sendiri, sepeda motor dan menjahit. Dan mana kegiatan pelatihan ini kami lakukan karena ada program usulan dari masyarakat lewat musrembang, sehingga kami bisa akomodir di 2026. Itu untuk jangka pendek, dan jangka pendeknya tetap kami laksanakan, itu rutin, pelatihan itu tetap kami laksanakan. Untuk jangka panjang kami akan berupaya untuk menyiapkan sumber daya manusia. Memang kami terbatas dengan sumber daya manusia seperti instruktur dan tenaga pelatih, sehingga kami juga berupaya untuk bagaimana mengirim atau bagaimana mendidik instruktur ini bisa ada instruktur lokal, sehingga instruktur lokal juga bisa menjawab kebutuhan yang ada di daerah. Dan mudah-mudahan bisa kami lakukan untuk BLK Sorong sebagai leading sektor untuk
Papua, sehingga bukan hanya di Sorong saja, namun mungkin bisa nasional, sehingga para instruktur atau instruktur lokal ini bagaimana bisa menjawab kebutuhan dan tantangan yang kita alami sekarang ini. Artinya sumber daya manusia ini sangat terbatas, sehingga tuntutan kebutuhan pasar ini sangat mendesak, sehingga kami Dinas Tenaga Kerja juga bagaimana ke depan menyiapkan itu, sehingga kebutuhan untuk instruktur ini kita bisa teratasi. Dan itu memang menjadi kendala kami. Tadi Pak Anton sudah sampaikan bahwa kami terbatas dengan instruktur, sehingga kami masih memakai jasa atau instruktur dari BLK atau dari luar, sehingga itu menjadi tantangan yang sudah harus kamu atasi. Saya pikir demikian. Baik, terima kasih banyak Bapak. Izin mungkin Pak Anton ingin menambahkan terkait dengan rencana ke depan ini, apa yang ingin dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam memaksimalkan pemanfaatan dana otsus untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, mungkin dalam bidang tenaga kerja khususnya pelatihan, atau seperti apa? Ya. Baik, terima kasih. Untuk ke depan seperti dijelaskan oleh Pak Kadis bahwa kami sudah menambah 3 klaster kegiatan untuk tahun depan, sesuai dengan kami lihat pasar kerja, yaitu terkait dengan komputer, perbengkelan, dan jahit menjahit. Nah, kita lihat di situasi perkembangan yang ada di lingkungan masyarakat, sehingga kami menambahkan itu. Harapan kami kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, dan kami dapat menyerap dari setiap distrik minimal satu orang, sehingga dampak ini bisa langsung menyentuh pada masyarakat orang asli Papua di setiap distrik. Begitu. Baik Bapak, izin Bapak sebagai closing statement ini, mungkin apa pesan dan harapan sebagai komitmen kerja dan transmigrasi Kabupaten Bovendigul untuk memastikan dana otsus ini benar-benar memberikan perubahan nyata bagi masyarakat, khususnya orang asli Papua, Bapak. Silakan, izin Bapak untuk langsung lihat ke kamera. Saudara-saudaraku, jangan ragu, otsus ada untuk kita. Dinas Tenaga Kerja siap mendampingi kalian semua. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Bapak. Izin saya beralih ke Pak Kadis. Mungkin ada harapan atau mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk terus menjaga semangat otsus demi kemajuan daerah Kabupaten Bovendigul, Bapak. Silakan, izin untuk lihat kamera. Baik, terima kasih untuk masyarakat Kabupaten Bovendigul dan kita semua, bahwa kami Dinas Tenaga Kerja hadir untuk bagaimana menjembatani kebutuhan pencari kerja atau pasar kerja, sehingga lewat dana otsus kami harapkan kepada kita semua untuk bagaimana memanfaatkan dana otsus ini sebaik mungkin. Kami Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi senantiasa siap untuk mendukung program-program pemerintah dan khususnya semangat otonomi khusus, sehingga apa yang kami lakukan kiranya bisa bermanfaat, berdampak bagi masyarakat Kabupaten Bovendigul dan khususnya orang asli Papua dan pencari kerja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak, Pak Kadis, Pak Anton. Sesi diskusi kita sudah selesai. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga kedepannya program-program yang ingin dikerjakan atau direncanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik. Demikian Bapak-Bapak semua, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nubagen, mubagenep, mubagenep, nubagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Turan Waibro, mewakili seluruh tim yang bertugas, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.